Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yana Akmaluddin dengan 3 digit NIM terakhir 07 dari kelas praktikum D. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar OPP. Dan yang kedua, membuat kelas dengan atribut dan konstruktor. Yang ketiga, tambahkan metode ke kelas dan gunakan. Yang keempat, menunjukkan pembuatan objek dan akses metode atau atribut. Yang kelima, pisahkan kode ke file HPP dan CPP. Dan yang terakhir, contoh dasar inheritance antara kelas, induk, dan turunan. Dan langsung aja ke video intinya. Oke, jadi saya akan menjelaskannya. Jadi C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek berserta atribut dan metode. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta metode seperti berkendara dan rem. Nah, yang ketiga, atribut dan metode pada dasarnya adalah variabel dan functions yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class member. Nah, OPP. Jadi analogi sederhananya yaitu pemrograman berorientasi objek atau OPP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Nah, yang kedua, objek ini punya data yang disebut juga atribut dan perilaku yang bisa disebut juga fungsi atau metode. Yang ketiga adalah analogi, membuat cetakan kue dan kuenya. Jadi memiliki poin seperti kelas atau kelas sama dengan cetakan kuenya, dan objeknya adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Dan semua kue dari satu cetakan atau kelas punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya atau atributnya bisa berbeda. Jadi object oriented programming atau bisa disebut juga OPP jadi adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Yang kedua, objek ini punya data atau variabel dan perilaku atau fungsi. Yang ketiga, tujuan OPP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau bisa disebut juga reusability. Contohnya dalam dunia nyata, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu ada kelas bernama mobil seperti blueprint ataupun pola. Dan juga poin kedua, dari kelas itu kita membuat banyak objek seperti mobil Asep atau mobil Budi, mobil Ilham atau nama mobil lainnya. Dan cara membuat kelas. Jadi untuk membuat kelas gunakan kata kunci kelas. Nah, seperti ini codingannya. Nah, kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut myClass. Kata kunci public adalah penentu akses atau bisa disebut juga akses specifier yang menentukan bahwa anggota atau bisa disebut atribut and method kelas dapat diakses dari luar kelas. Nah, di dalam kelas terdapat variabel integer, mainan, dan variabel string, myString, dan ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Dan akhiri definisi kelas dengan titik koma seperti ini. Nah, dan selanjutnya adalah membuat objek. Nah, membuat objek dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi sekarang kita dapat menggunakannya kembali untuk membuat objek. Nah, untuk membuat objek myClass,
Tentukan nama kelas, diikuti dengan nama objeknya. Untuk mengakses atribut kelas atau mainan dan mainstreamnya, dan gunakan sintaks titik pada objek. Contohnya seperti ini. Jadi ini udah ada kelas, terus my class, kelasnya, terus akses specifier-nya, terus ini untuk atribut integral variabelnya, dan ini untuk string variabelnya. Dan terus ini untuk membuat create and object my class-nya dan ini akses untuk atribut dan set value-nya, dan ini untuk hasil print atribut dan value-nya, dan outputnya bakal seperti ini, hasil dari ini tadi 15 dan sampai. Jadi selanjutnya ada beberapa objek. Nah, kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Jadi seperti ini. Jadi seperti tadi kita membuat car class with some attribute dengan atribut seperti ini. Class car dengan public, string, brand, dan string model dalam berapa tahun atau year. Terus ini mainnya membuat sebuah objeknya. Terus ada car ROG 1 dengan brand BMW, car objek modelnya itu X5 dan tahun car objeknya 1 itu tahun 1999. Dan kita membuat lagi sebuah objek lain dari ini objek pertama dan ini objek yang kedua. Jadi model objek brand objek pertama adalah BMW, dan model brand yang kedua adalah Ford, dan model yang objek pertama adalah X5, model kedua Mustang, dan tahun yang pertama adalah 1999, dan objek yang kedua tahunnya 1969. Dan ini print value-nya yang sudah ini, misal objek 1 seperti ini, berarti dia bakal print brandnya dulu, terus model, terus tahunnya. Dan sama juga dengan objek yang kedua, yaitu brandnya dulu Ford, dan modelnya dulu, terus seterusnya model Mustang, dan tahunnya yaitu 1969. Nah, selanjutnya ada kelas method. Nah, kelas method adalah fungsi function yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam kelas. Yang pertama, definisi kelas dalam, yaitu inside class definition. Dan yang kedua, definisi kelas luar atau outside class definition. Nah, define a method inside the class adalah memiliki beberapa contoh. Dalam contoh berikut, kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya yaitu my method. Nah, catatan, kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik seperti ini. Ini untuk the kelasnya, ini untuk akses spesifiernya, dan ini method atau function define inside the classnya, dan kita membuat fungsinya yaitu create an object of my class dan memanggil method itu kalau the method. Yang define a method outside the class. Nah, terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian. Nah, terutama dalam program besar atau proyek besar. Nah, hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas diikuti
Operator resolusi cakupan diikuti dengan nama fungsi. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita membuat the class-nya, akses specifier-nya, metode atau function deklarasinya, dan selanjutnya method atau function definisi outside the class-nya. Dan juga kita membuat fungsinya. Yang ini adalah membuat create object of my class-nya, dan ini memanggil sebuah metodenya. Dan selanjutnya parameter. Nah, parameter kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa, seperti ini. Ini ada sebuah programnya. Nah, ini adalah kita membuat sebuah object of car-nya, objek satu, dan kita memanggil dengan with an argument, memanggil dan selanjutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Dan untuk membuat konstruktor ini menggunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung seperti ini. Buka kurung dan tanda kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini perkodingannya. Yang pertama ada kelas my class-nya, di kelasnya, terus akses specifier-nya, my class konstruktornya, dan membuat object of my class-nya dengan memanggil konstruktornya seperti ini. Terus aturan konstruktor adalah, yaitu yang pertama, konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Nah, yang kedua, tidak memiliki tipe pengembalian atau bahkan void. Dan yang ketiga, biasanya diumumkan ke publik. Dan yang terakhir yaitu 4, secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Selanjutnya akan menjelaskan inheritance. Nah, inheritance atau perwarisan. Nah, inheritance atau perwarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membuat dalam penulisan kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Dan jenis konsep inheritance atau perwarisan memiliki dua konsep, yaitu derived class atau child, the class that inherit from another class, kelas yang mewarisi dari kelas lain. Dan yang kedua adalah base class atau parent. Nah, the class being inherit from. Nah, ini bisa juga kelas yang diwarisi dari, seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik 2 seperti ini. Dan coding ini seperti ini, yaitu pertama ada base class-nya seperti ini, class pencil public dan bla 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 bla. Nah, ini untuk derived class-nya, kelas titik 2 public version public Mustang. Nah, ini untuk fungsinya. Nah, dari contoh baris kode di samping, car atau kelas sama dengan anak, mewarisi atribut dan metode dari vessel kelas induk, begitu. Oke, sekian dari penjelasan tadi. Langsung saja saya akan menjelaskan lagi tentang isi dari codingan yang setelah saya buat. Jadi untuk yang pertama, saya sudah membuat sebuah pemrograman untuk
menjelaskan kelas induk dan kelas turunan. Jadi yang pertama sini saya menggunakan seperti ini non vektor, dan untuk itu saya menggunakan Netscape std untuk lebih mempermudah kita untuk menuliskan sebuah pemrograman, biar tidak usah menambahkan std lagi karena ini sebuah pemrograman yang kecil dan agar tidak susah aja sih. Dan yang pertama saya membuat tentang kelas induknya dulu, pemrograman kelas induknya. Jadi saya membuat kelas animal dengan public string name, yaitu animal string sama dengan n, name-nya n, dan void speak-nya adalah dan name-nya. Jadi ini pemrograman untuk mencari sebuah namanya seperti ini. Terus untuk kelas turunannya itu ada kelas dog, yaitu public animal masuknya. Terus dog sama dengan string n, ada animal n, dan ini jika seorang memanggil dog berarti dia akan memanggil sebuah perkataan, yaitu says wolf gitu. Terus ini untuk fungsi utamanya, jadi Budi adalah dog. Kita coba jalankan programnya. Nah, karena di sini Budi makes a sound, yaitu Budi says wolf, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ini kelas untuk kelas induk, kelas animal, dan animal stringnya name n sama dengan n, dan ini code name masuk outputnya yaitu name-nya, terus ditambah ke next a sound-nya, name-nya yaitu si Budi. Terus untuk kelas turunannya yaitu kelas dog, masuknya ke public animal, terus publicnya dog string n dan animal n, dan untuk itu masuk ke outputnya yaitu ini masuk ke says wolf, begitu. Dan ini untuk fungsi utamanya. Jadi dog desainer name-nya adalah Budi. Terus kita pakai speak-nya yaitu si wolf itu tadi. Nah, ini masuk ke void speak, nanti bakal muncul di sini. Dan break-nya adalah ini maksudnya make a sound. Habis itu break-nya adalah say wolf. Jadi di sini dog D itu sebagai anjingnya, yaitu Budi membuat suara. Jadi dari speak ini masuk ke voidnya speak, terus habis itu ke void bug-nya, yaitu memberikan output name yaitu says wolf, seperti ini dulu. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemrograman saya yang tentang menjelaskan kelas induk dan kelas turunan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya, yaitu tentang kelas juga, yaitu seperti ini. Jadi yang pertama saya sama seperti tadi, saya membuat tapi saya menggunakan string bukan vektor, dan menggunakan namespace std untuk mempermudah penulisan dalam pemrograman agar tidak menjadi pemrograman yang panjang. Yang pertama adalah saya membuat kelas induknya dulu, kelas personal. Kalau ini
class person, terus public string name dengan nama dan juga umur yang dipersonalkan string n dan namanya sebagai variable n dan umur egg atau umur sebagai variable a, dan nanti bakal keluar outputnya seperti begini. Hello, my name is, nama yang sudah diinputin, dan and I am, umur yang sudah diinputin, years old, seperti itu. Dan ini fungsi pertama. Jadi kita bisa memasukkan mengganti-ganti berapa datanya di sini. Seperti berarti person P dengan variable n adalah nama, yaitu Ian, dan variable a sebagai integer, yaitu untuk menulis angka, yaitu A18. Variable a adalah umur, jadi nanti bakal hello my name is Ian dengan variable name, terus and I am dengan variable ag yaitu 18 years old. Jadi hello my name is Ian and I am 18 years old. Nama saya Ian dan umur saya adalah 18 tahun. Jadi bakal outputnya seperti ini nanti. Langsung saja kita coba. Nah, seperti ini. Jadi hello my name is Ian dengan nanti diberikan sebuah detailnya lagi di sini. Dengan nya. Jadi mungkin kita bisa ganti-ganti lagi, seperti kita bisa menggunakan nama panjang kita yang mulainya di sini Muhammad Ian. Kita juga bisa menggantinya dengan umur, yaitu misal dengan umur 100 juga bisa. Dan kita coba lagi, kita terus kita run code-nya. Nah, munculnya juga sama seperti tadi, hanya pergantian variabelnya saja. Jadi sesuai tadi, hello my name is dengan variable name, ya variable name sama dengan n, yaitu n sama dengan Muhammad Ian Akmaluddin. Terus and I am dengan variable ag sama dengan a, yaitu a sama dengan 100 years old. Jadi hasilnya yaitu menjadi hello my name is Muhammad Ian Akmaluddin and I am 100 years old. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ian Akmaluddin dan umur saya 100 tahun. Dan terus nanti bakal dijelaskan lagi untuk name sama dengan Muhammad Ian Akmaluddin, sama dengan 100. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang programan yang kedua ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.